Kalau orang tua ya pasti pertamanya kalau dibilang nggak setuju juga bukan nggak setuju sih, cuman lebih kayak ngasih gambaran ada nggak pilihan kerjaan lain gitu. Karena memang pada saat itu kan fotografi bukan kerjaan yang kayak dia tidak menjanjikan gitu. Gaji aku 6 bulan masa uang saku itu segitu ya. Langsung kayak ini mah bukan uang saku gitu. Akhirnya kan aku mata duitan lah ya, mata duitan guys. Jadi kayak duit. Kayaknya after acara itu aku langsung mikir kayak mana cara biar bisa balik ke Dubai lagi gitu. Aku juga punya dekor. Ya sekalian aja. Jadi kayak satu konsep sebenarnya kayak aku nunjukin ke klien lagi bahwa aku nih ada brand parfum, ada brand dekor dan juga ada ya fotografi itu sendiri. Jadi kayak dipamerkan dalam bentuk satu value. Jadi bukan cuma kayak pameran foto doang, tapi kayak aku palu gada gitu lah. Lebih ke kita buktikan kalau kita suka sih. Kalau berhasil itu rasaku terlalu kita nggak perlu, menurut aku ya, kita nggak perlu buktikan kalau kita berhasil di bidang kita sih. Yang pasti kita kayak bertanggung jawab apa bidang yang kita pilih sih. Karena orang tua aku ngeliat bukan karena aku berhasil di fotografi sih. Mama selalu bilang kenapa? Setuju karena kitanya suka. Kita memang benar-benar harus tunjukin kalau kita bertanggung jawab sama pilihan kita sih. Itu agak berat sih, cuman Halo Dongan BK, gimana kabarnya hari ini? Dan kita kedatangan narasumber kita pada hari ini, seorang talenta muda yang luar biasa, karirnya cukup bagus di dunia fotografi, dan kali ini kita akan banyak tanya tentang dia, dari mulai kehidupannya, karirnya sampai saat ini. Langsung aja the one and only, Bang Zulham Siregar. halo. Apa kabar Bang Gu? Halo, sehat. Tadi sebelum kesini, ada kegiatan lagi Bang? Nggak ada, kebetulan memang hari ini buat kita podcast aja. Podcast, luar biasa. Gimana Bang studio kita? Batak keren ya? Keren lah, so namanya keren. Keren namanya. Lumayan besar ya studio. Oke, nah Doang BK, kita akan banyak tanya tentang Bang Zulham. Dari mulai kehidupannya sampai karirnya. Bang, untuk biar Dongan BK juga tahu tentang siapa sih Bang Zulham Siregar ini. Aduh. Mungkin boleh share ke kita Bang, Abang ini asalnya dari mana? Oke. Halo, saya Zulham Siregar, sekarang kerjanya sebagai fashion photographer. Untuk asalnya, kebetulan orang Siantar. Oh, Siantar. Waduh. Lahir dan besar di Siantar. Asli Siantar, Bang? Asli Siantar. Waduh, Siantar men dong ya? Siantar men. Siantar men, mantap. Nah, terus Bang, gimana sih Bang kalau kehidupan masa kecil Bang? Seorang Bang Zulham ini masa kecil seperti apa? Ya kayak anak-anak biasa aja sih, main paret. Main paret. Oh, paret. Enggak, jadi kalau untuk di fotografi pas mungkin mulai suka foto itu dari SMP kali ya. SMP udah suka foto. Dulu ada kamera kita kan Nokia daunnya. Oh iya tahu. Udah mulai suka tuh foto-foto gitu. Oh, apa Bang? Dulu pertama kali tuh apa sih Bang yang difoto dengan si Nokia itu? Kawan-kawan misalnya kan kita lagi ngumpul kan dulu SMP. Udah mulai tuh Facebook udah ada tuh. Biar ganti-ganti profil kan. Nah biasa kayak karena suka orang biasa ngajakin foto hunting foto pakai HP daun Nokia. Dulu ada after Nokia ada BB ya. Oh BB ada BB. Karena dulu kita belum ada, kebetulan dari center kita belum terlalu sama kamera profesional DSLR belum belum terkenal sekarang lah, udah banyak bisa diakses. Kalau dulu kan kita cuma ada kamera HP tadi gitu. Oh, berarti abang ini dari SMP udah mulai suka foto-foto. Iya, dari SMP sih. Cuman nggak diseriusin, cuman kayak karena dibilang suka itu kayak misalkan kawan kita kan foto kan, misal foto rame-rame, pasti aku kayak udah aku aja gitu, kayak mulai nawarin langsung, gitu. Langsung. Karena kayaknya aku suka, aku minggir kayak sedikit gitu. Nah Don BK, berarti abang ini anak Siantar langsung. Siantar asli orang Parluasan. Oh, Parluasan. Parluasan, guys. Nah, tapi kegiatan abang sebelum jadi fotografer tuh apakah langsung kayaknya aku ada passion di fotografi, tapi ada kerjaan lain Bang? Kalau dibilang dulu ya, kebetulan aku S1-nya di Telkom Bandung. Ngambil jurusannya itu manajemen ekonomi. Jadi kalau dibilang apakah pernah nggak kepikiran jadi fotografer? Enggak sih. Kayaknya nggak ada, apalagi orang Batak kan. Orang Batak itu biasa kalau kita
misalkan lulus SMA atau kuliah, pasti pengennya jadi dokter, tentara, polisi atau kerja-kerja memang yang umum kan. Ya aku juga dulu kan nggak ada background keluarga, nggak ada juga inspirasi dari sekolah juga, kayaknya nggak ada dia penyuluhan untuk jadi seorang fotografer itu nggak ada gitu. Jadi setelah kuliah, dulu pada saat kuliah semester 6 itu aku udah mulai pakai tuh kamera profesional di Bandung, ikutan komunitas, ikutan hunting-hunting foto. Tetap pada saat itu juga aku belum kepikiran untuk jadi fotografer sih. Akhirnya setelah lulus kuliah, aku dulu sempat ada juga bisnis karena jurusan kuliah kan manajemen bisnis. Aku ada bisnis dulu strawberry sama jamur. Setelah itu aku pernah ikutan kerja di Tony & Guy Kemang, kebetulan untuk perawatan. Gitu. Karena sambil aku asistensi dulu sama Kak Anindita dulu namanya, stylist. Kak Anindita, iya. Jadi semenjak tamat kuliah, semester 6 itu aku udah mulai tuh foto-foto. Akhirnya mikir, gimana kalau aku foto, kan biasa kan kita potret, pemandangan. Aku akhirnya pada saat kuliah itu, pernah dapat kampus sebelah itu kan tekstil desain. Jadi beberapa muridnya itu, siswa yang mau lulus, biasanya minta bajunya difotoin, tugas-tugasnya. Dari situ kayak ada kata, kayaknya foto fashion kayaknya keren ya gitu ya. Akhirnya ngajukan sambil kerja di Jakarta untuk spesialis fashion. Jadi aku malah nggak belajar secara formal untuk fotografinya. Malah aku nggak belajar fotografi dulu, belajarnya stylist dulu. Oh gitu. Jadi kayak nge-styling baju, photoshoot, ya kayak gitu sih. Oh, nah Doang BK. Nah kita juga perlu tahu nih Doang BK. Sebenarnya Bang Zulham ini dari kapan sih udah benar-benar berkecimpung di dunia fotografi yang benar-benar profesional, dan siapa Bang yang mengajar? Apa ada yang ngajarin kah, atau Abang kayaknya aku bisa cari sendiri, belajar dari sini, belajar dari sini? Itu sejak kapan Bang, dan siapa yang mengajarkan Bang? Berarti itu semenjak lulus kuliah kali ya. Lulus kuliah tahun berapa ya, bentar. Aku lupa aku lulus kuliah tahun pelan-pelan 2000 berapa ya? 2018 masalah 2021. Ya kurang lebih ya 7 tahun lalu ya. 7 tahun lalu pas ada saat itu ya belum kepikiran untuk benar-benar profesional, cuman aku udah pas itu kan juga kebetulan kan keluarga kurang mampu. Jadi untuk beli kamera kan hampir nggak mungkin ya. Dulu ada beberapa vendor untuk sewa lensa, nggak boleh sebutin merek kan, kita nggak ngiklan kan. Nah jadi aku sewa lensa dulu, sewa alat. Di situ mungkin kalau dibilang profesional sudah memakai alat, pada saat itu kan kliennya masih bayarnya pakai nasi goreng. Masih merasakan ya Bang? Pastilah. Karena kita kalau sebagai fotografer kan kita merintisnya itu yang kadang dibayar, kadang enggak gitu. Jadi pada saat itu udah mulai foto, pengen nih seriusin. Cuman kan balik lagi nih, orang tua kan pasti pengen udah S1 minimal kerja di kantor lah gitu ya. Bang, tapi karena tadi Abang bilang ada yang bayar pakai nasi goreng gitu. Pernah nggak Bang, karena kecintaan Abang sama dunia fotografi gitu ya, karena temen fotoin gue dong, cuman gue nggak bisa bayar nih gitu. Pernah Bang? Pernah ketemu di posisi itu? Sering lah, sampai sekarang juga ada. Masih ada ya? Ada pasti. Terus gimana Bang, tanggapannya? Apa jawaban Abang? Yang kalau teman-teman yang minta-minta. Teman dekat nggak atau teman apa nih? Ya katakanlah teman dekat. Oke, jadi kalau justru malah teman dekat saya nggak ada yang mau fotoin biasanya. Mereka pasti nggak akan mau minta. Karena biasa kayak takut duluan, kan bisa foto prewedding, kan tahu kan borok-boroknya biasanya takut ketahuan istri sama istri. Jadi lebih ke mungkin kalau teman aja minta paling potongan harga gitu. Kalau jadwal nggak pas ya pasti dibantu sih. Jadi kalau saya kan kalau untuk cari uang biasa nggak ke teman lah. Kalau saya masih lihat memang bisa saya bantu. Tapi kalau memang temannya cuma sebatas teman, ya saya kasih tarif. Cuman nanti tinggal sesuaikan aja gitu. Kalau untuk yang mengajarkan sendiri ada nggak sih Bang? Yang ngajarin fotografi gitu apa belajar sendiri? Untuk awal-awalnya itu karena saya benar-benar mulai tuh suka sama fotografi sama fashion, saya ngajukan asistensi ke beberapa fotografer di Jakarta. Jadi fotografer yang terkenal saya hunting tuh, saya kejar-kejar, dong jadi asisten, mau jadi asisten. Beberapa ngasih banyak banget ngasih asistensi, ada asistensi sebulan, ada cuma berapa kali project. Akhirnya belajar saya lebih milih di tempat sih. Nah, karena kebetulan tadi kerjanya di TNG, nah saya kebetulan banyak kerja berhubungan dengan artis nih gitu. Nah di situ tuh kayak kita ya itu tadi. Mulai kayak foto-foto yang ditawari kolaborasi. Jadi kayak belajar di tempat sih, maksud belajar di lapangan langsung gitu. Nggak ada yang ngambil kelas khusus. Makanya sampai sekarang juga kalau ditanya benar-benar secara teknikal banget gitu, mungkin aku nggak bisa jelasin. Tapi kalau gimana cara ngedapetin fotonya, mungkin aku bisa tunjukkan cara kayak gini gitu. Berarti kalau sekarang udah bekerja sama dengan banyak artis,
Udah mulai banyak brand-brand masuk kan. Nah, Bang, kalau untuk sekarang udah brand apa aja, Bang? Kalau Dongan BK juga mungkin mau tahu nih, kira-kira Bang Zulham ini sekarang udah brand apa sih yang udah dipegang, yang udah kerjasama? Selama beberapa tahun terakhir, kebanyakan mungkin brand nasional udah. Nasional. Kalau untuk artis-artis dulu kebanyakan sempat sedikit mungkin viral ya. Aku fotografernya untuk Shahnaz sama JJ untuk preweddingnya. Oh, Terakhir Shahnaz. Lesti Bilar aku juga yang fotoin. Oh, Lalu Lesti semua Bilar. konten-kontennya sama. Terakhir apa ya? Oh, aku juga fotografer di Net TV untuk Indonesia Next Top Model. Keren. Itu. Iya, Kalau itulah Dongan untuk brand-brand nasional mungkin pada tahu apa ya, MS Glow, aku fotografer MS Glow. Terus juga terakhir baru minggu lalu Kak Ivan Gunawan sama brand nasional lain Baton Scrub, Kelambi, dan brand fashion lain. Luar biasa. Aduh, Dongan BK. Gila, keren banget. Banyak banget brand yang masuk, artis-artis dipegang, brand-brand besar juga udah dipegang. Nah, tapi dari sekian banyak, maksudnya kenapa, ini kok nggak salah Bang di fashion ya Bang? Fashion. Nah, kenapa milihnya fashion Bang? Apa yang bikin Abang tertarik? Akhirnya gue pilih di fashion aja deh. Kenapa Bang? Oke. Karena menurut aku di fashion itu lebih kompleks sih dan juga kerjasama tim gitu. Pada saat di fashion itu si tekniknya, si industrinya berubah. Jadi kita tuh kayak lebih, menurut aku tuh nggak ngebosenin. Dalam artian kita tiap hari tuh tekniknya diperbaruin, kita harus ngikutin fashion, kita harus ngikutin tren, dan kita juga harus menyesuaikan sama teknik fotografi kita. Jadi aku ngerasa kayak banyak banget ruang untuk aku belajar gitu lah. Jadi di fashion itu kita hari ini trennya lagi apa, ternyata bulan depan trennya berubah, stylingnya seperti apa, kita berubah. Jadi aku ngerasa kayak selalu belajar gitu loh. Oh, jadi berarti kayak kalau lebih di unik. fashion itu harus ngikutin yang mana lagi tren, itu kita harus. Jadi kalau di fashion itu kan industrinya ada. Jadi betul. dalam industri fashion itu mereka mengeluarkan banyak banget, ibaratkan campaign-campaign. Mereka juga mengeluarkan banyak banget seri-serisnya. Dalam artian kayak mau launching apa nih. Jadi biasanya mereka mengeluarkannya itu kan bajunya kan berganti ya. Dan kita kan sebagai fashion photographer kita harus juga ngikutin industrinya gitu. Pada saat ngikutin industrinya kayak misalkan sekarang lagi Paris Fashion Week sebenarnya. Nah itu kan lagi banyak tuh baju-bajunya, desainer-desainernya. Kita kan inspirasi kita, oh ini bajunya keren banget kalau backgroundnya ini gitu. Jadi kayak menurut aku di sana tuh serunya gitu. Jadi kita industrinya tuh selalu berubah gitu. Nah kalau di fashion sendiri Bang, apa sih Bang kesulitan-kesulitan yang pernah Bang hadapi gitu ya kalau saat motret fashion itu Bang? Apa ya? Sama sih kayak fotografer pada umumnya. Kalau di fashion itu tantangannya adalah kebanyakan seputaran pasti kayak brief klien. Jadi misalkan kayak kita kadang sebagai fotografer bukan cuma dituntut untuk ngambil foto aja nih, fotonya bagus. Enggak. Kalau di fashion fotografi itu kita ada namanya brief. Briefnya itu mulai dari keterangan bajunya berapa look, dari campaignnya, belum lagi kita ada mood board. Mood boardnya itu kayak gambaran singkat tentang bagaimana fotonya, warnanya. Jadi foto fashion itu benar-benar namanya pantun itu penting banget, bahwa warna itu benar-benar sedetail itu ya. Jadi kita mulai dari tuningnya, kayak tadi lightingnya, kamera, belum lagi settingannya. Jadi di fotografi itu di fashion kita mikirin modelnya, makeupnya, kukunya, rambutnya, bajunya, tali pinggang, semua lokasinya, jam berapa. Benar-benar kompleks rasa aku. Dari situ kita kadang kan harus menemukan tim yang cocok dengan jadwal yang pas. Sekarang lagi apalagi kita misalkan request dari kliennya adalah pengennya pakai tim-tim yang udah kuat. Nah untuk bisa dapetin jadwal tim-tim mereka itu kan bakal itu susah banget kadang. Jadi tantangannya di sana sih. Belum lagi kadang briefnya itu kita dapat hamin 1 minggu. Sedangkan kita untuk mempersiapkan juga butuh waktu ya. Nah itu sih menurut aku agak challenging di sana sih. Itu Dongan BK kesulitannya itu kompleksnya. Jadi kalau kita lihat tuh mungkin foto-foto fashion yang kita lihat itu kayaknya keren-keren. Ternyata di belakang itu seorang Bang Zulham juga menemukan kesulitan-kesulitan. Nah Bang, sekarang kan Abang ini udah berkarya sampai ke luar negeri nih. Kita tahu kan sampai ke luar negeri. Dan boleh dong Bang kita cerita atau kasih kesan gimana sih Bang kalau kerjasama dengan klien dari luar negeri itu? Apa ada kesan-kesan Bang? Mungkin boleh sharing ke Dongan-Dongan BK sekalian. Sebenarnya kalau kerja di luar negeri itu lebih kebetulan kali ya. Jadi pada tahun berapa lupa lagi. 2018-19 setahun setelah lulus itu aku langsung berangkat ke Dubai itu bareng sama APPMI Jawa Barat. Kita bawa desainer dari Bandung, almarhum Kohari Ibrahim sama Susan Juang. Jadi kita fashion show tuh di Dubai. Kerjasama sama Bikra, Badan Ekonomi Kreatif. Nah pada saat itu kan acaranya itu kalau salah 2 minggu. Selama 2 minggu itu sebelum berangkat aku udah nawar-nawarin nih ke brand-brand internasional. Aku DM, email gitu ya. Nah dari beberapa puluh yang aku DM itu ada 15 yang balas. Dari 15 yang balas, 2 yang
yang oke, Deal. yang deal mau aku Oh. fotoin. Nah pada saat event berlangsung selesai, aku tuh coba kerja sama mereka. Mm-mm. Terus aku bilangnya kayak udahlah dibayar secukupnya aja atau dikasih uang jajan ongkos aja. Aku nggak minta bayaran. Oh gitu. Karena pengennya biar ada klien internasional gitu kan. Dan aku tuh Oke. motoin abaya baju muslim sana. Jadi pada saat fotoin aku dikasih uang saku gitu. Oh ya udah thank you gitu ya. Pas aku cek itu gaji aku 6 bulan masa uang saku tuh segitu ya. Langsung kayak ini mah bukan uang saku gitu. Akhirnya kan aku mata duitan lah ya. Mata duitan guys. Jadi kayak duit kayaknya after acara itu aku langsung mikir kayak mana cara biar bisa balik ke Dubai lagi gitu. Kan lagi kerja di Indo. Oh, Akhirnya oke. ngobrol ke mama. Nah manajer aku mama aku guys. Oh langsung Ya, mama, oh. mama baru arahap mama. Oh, Jadi aku ngobrol sama mama kayak, aku kayaknya pengen lah ke Dubai gitu. Uangnya nggak ada karena gaji kayak gimana. Akhirnya ngutang ke teman, ngutang ke ya berutang lah. Akhirnya setelah acara selesai, jarak 3 bulan aku balik ke Dubai. Nyoba nih sebulan di Dubai. Nah alhamdulillah gagal. Aku makin banyak utang pada saat itu. Malah ya kan nggak ada ongkos balik. Iya, Soalnya jadi kayak akhirnya nyoba lagi. Ya kita orang Batak ini kan kadang dipancing dikit Iya, ke-trigger gitu kan. Nyoba lagi. Coba nih 6 bulan gitu ya. Masih gagal. Karena ternyata biaya hidupnya di sana mahal. Pasti ya. Kliennya juga pasti kita juga masih memperkenalkan diri. Iya. Kira nyoba terus sampai 2 tahun. Gagal. Betul. Di tahun ketiga alhamdulillah udah mulai nih yang aku tanam, klien kan udah mulai kenal. Tahun ketiga udah mulai simpan. Tahun keempat ya mungkin Tuhan jawab doa aku. Wah, Udah lumayan nih. Boleh kasih tepuk tangan buat Bang Zulham Siregar, Bang BK. Jadi memang nggak segampang itu ya kita bisa Iya, sama pasti ada keluar negeri, prosesnya. banyak proses sampai ngutang-ngutang orang tua Iya, ya. jadi nggak akan kita ceritakan nenek-neneknya, ya nggak, kita bohong lah. Nggak akan memotivasi juga ya. Iya. Di tahun kelima sama 6 corona soalnya. Jadi Balik ke Siantar. Nah, ayahku kebetulan orang Padang Sidempuan. Jadi kita pada saat COVID terakhir, aku sama orang keluarga pindah semua ke Padang Sidempuan, ke Gunung Tua balik. Oh, balik. Gitu. Iya, oke. Nah, Bang, terus masih ada nggak sih Bang target atau Abang sebelumnya pengen di negara mana lagi yang menjadi tujuan Abang untuk kerja? Mungkin bisa sambil liburan, sambil kerja. Boleh Bang sharing ke Dongan BK sekalian? Nah, kalau jadi biasa untuk ke luar negeri itu kan by request kliennya. Oh gitu. Kecuali saya pas lagi di luar negeri, saya pasti info juga ke klien. Nah, kalau kita di fashion fotografi ini, kita biasa udah punya langganan sih. Oh, kita memang udah ada langganan yang kayak mereka tuh setiap campaign itu biasanya aku jual pengen dong campaign untuk tahun ini di negara mana. Nah biasa aku diberangkatkan. Jadi kliennya saat ini masih banyak kan masih dari Indonesia malah. Luar negeri jadi kalau dibilang kalau fotografer internasional kayaknya masih belum sih. Karena memang klien aku masih mostly kan dari Jakarta, dari Indonesia. Nah kebanyakan klien internasional itu di Dubai. Nah di Dubai itu aku ngerjakan brand-brand kebanyakan dari Lebanon, dari Jeddah sama dari Qatar. Itu juga baju-baju kebanyakan abaya. Nah untuk saat ini apakah ada pengen ke luar negeri? Karena kemungkinan udah sebanyak ini malah pengennya lebih stay di Indo. Karena saat ini juga lagi ngerjakan beberapa project pribadi. Jadi ketika keluar negeri saya udah mulai buat seasonan. Misalkan ini aku baru balik nih 2 minggu lalu. Misalkan kemarin aku dari Turki sama Uzbek. Nah untuk bulan Februari kemungkinan aku ada balik ke Paris. Ambil kelas sama ada beberapa klien memang dikerjakan nantinya gitu. Jadi nggak ada spesifik apakah pengen berkarir luar negeri. Mungkin saat ini masih belum ya. Pengennya masih ke Indonesia. Cuman kalau ketika ada tawaran karena masih jomblo ya mungkin. Waduh, Dongan BK. Jomblo Dongan BK. Waduh. Karir cemerlang, jomblo pula, ganteng. Waduh. Marboru tulang gitu katanya. Iya. Dijodohkan katanya. Jodohkan ya. Nah Bang, sekarang kan Abang bergerak di bidang fashion ya. Nah, kedepannya ada nggak sih Abang pengen nyoba di bidang lain seperti mungkin wedding atau yang lain-lain Bang? Mungkin biar kita sharing juga ke Dongan BK. Kalau untuk saat ini, kalau untuk ke wedding kayaknya belum ya. Karena menurut aku tuh apapun bidang fotografinya itu benar-benar harus belajar lagi gitu. Betul. Nanti di wedding itu tantangan menurut aku lebih berat versi aku ya. Menurut aku di wedding itu tantangan lebih berat. Harus ke klien dan juga kayak kerja sama timnya. Belum lagi kayak menurut aku tuh kompleks dan biasa makan waktu lumayan lama dan proses kan juga kalau ini yang mungkin teman-teman juga aku bantu gambarin lagi bahwa sebenarnya fotografi itu bukan cuma hari H itu aja kita motret. Kita ada meeting sama klien, kita ada nentuin ini itu prosesnya sama kayak di fashion. Nah makanya ketika mau pindah ke bidang lain, aku yakin semua bidang pasti ada kesulitan masing-masing. Dan untuk saat ini kayaknya yang ini aja masih kelabakan. Jadi ketika pindah kayaknya belum.
Oh, Kalau jadi untuk ke prewedding mungkin selama ini udah ngerjain prewedding. ya. Cuman memang kliennya aku pilih kalau untuk prewedding. Biasanya kita Masih milih, disortir-sortir. disortir. Saya nggak bisa untuk yang umum. Kalau di umum pun ya kebayaran oke ya nggak mungkin kan. Gas ya, kalau Ya. kalau bayar oke kenapa enggak kan gitu Iya. kan. Jadi untuk saat ini masih nyaman di dunia fashion. Untuk saat fotografi ini ya? di fashion dulu. Oke. Nah, sekarang kan Bang Zulham ini kan udah memamerkan beberapa karyanya di berbagai instalasi seni ya Bang ya. Nah, boleh dong Bang share juga ke kita, itu Abang idenya dari mana, konsepnya itu bayangan dari siapa, gimana, inspirasi gimana? Boleh Bang di-share ke kita Bang. Jadi baru kemarin Desember aku ngadakan pameran sih. Pameran. Nah pameran itu di Lawangwangi Bandung. Nah di situ itu sebenarnya itu acara utamanya itu parfum. Jadi aku punya brand parfum. Oke. Jadi aku nge-launching aroma terbaru sambil aku instalasi karya-karya aku fotografi. Jadi kebetulan kan karena brand sendiri, foto sendiri, jadi pamerin sendiri. Pameran sendiri. Gitu. Serba sendiri, mandiri ya Bang ya? Iya. Mandiri ya Bang ini, luar biasa. Jadi kayak Bang. semuanya dipamerin dan sebenarnya biar lebih hemat aja sih. Jadi ketika aku launching parfum, aku juga promo foto dan juga aku juga punya dekor. Oh, Jadi sekalian oke. aja. Jadi kayak satu Lengkap konsep ya, Bang? sebenarnya kayak aku nunjukin ke klien lagi bahwa aku nih ada brand parfum, ada brand dekor dan juga ada ya fotografi itu sendiri. Jadi kayak dipamerkan dalam bentuk satu value. Jadi bukan cuma kayak pameran foto doang, Oke. tapi kayak aku palu gada gitu lah. Lu maunya apaan, aku bisa sejauh ini gitu. Berarti ide semua, konsep semua. Aku Pure dan dari- tim, ya aku dan tim. Aku juga ada tim sekarang. Oh, ada tim sekarang. Ada tim sekarang. Oke. Tapi kan kalau setiap pameran kan pasti kita punya, harus ada pesan yang kita sampaikan kan untuk ke. Nah itu untuk kita bikin itu Bang, Abang berembuk lah dengan tim, kan harus ada pesannya Ya kan. Bang? benar. Jadi kayak sebenarnya kalau dari instalasinya sini itu inspirasinya dari Paris. Kebetulan aku kemarin itu lagi ngunjungin salah satu museum di Paris. Museumnya aku lupa. Museum Nasional Paris. Jadi itu lagi ada pameran karya seni gitu. Dan aku rasa kayak parfum aku punya value yang sama gitu. Brand aku. Dan juga kayak aku pengen adaptasi dengan versi yang lebih Indonesia. Dalam artian kayak bahan-bahannya, dekorasinya, Oke. dengan value-nya juga. Akhirnya ya kita sama tim, kita rembukin bahwa dalam waktu persiapan 1-2 bulan kita buatin si pamerannya gitu. Oh, oke. Nah, Berarti value yang pengen disampaikan yang sebenarnya kayak lebih ke ya launching si parfum tadi, aroma parfum tadi. ya. Oh iya, oke. Nah terus Bang, dalam waktu dekat atau ada rencana lagi nggak mau bikin pameran ke depannya? Ada dong. Nah, kira-kira pameran apa nih Bang? Nah, di rencana itu di bulan April. Tahun Bulan ini April. aku pengen lagi launching kita kayak kemasan dari parfum apalagi sama juga si fotografinya tadi. Oh, Biasa itu aku sepaket sih. sepakat Karena ya? orang kenal kan sebagai Zulham ya. Jadi kayak aku ada pameran fotonya, ada parfum sama ada dekorasinya aku ya gitu. Iya. Nah, dengan BK kita juga mau tahu lagi nih, masih banyak yang mau kita tahu dari Bang Zulham ini. Nah, Bang, berbicara seputar fotografi nih, Bang. Ada nggak, Bang, menurut Abang siapa aja sih orang Batak yang berkecimpung di dunia fashion? Atau Abang ada kenalan? Terus pengaruhnya itu gimana, Bang, kalau orang Batak berkecimpung di dunia fashion fotografi? Nah, pengaruhnya buat industri itu kayak mana, Bang? Pandangan Abang. Jadi di fashion fotografi itu kan kayak aku bilang tadi ya, bukan cuma fotografer, ada stylist, ada makeup. Nah orang Batak di bidang ini itu banyak banget gitu. Kalau dari fotografer sendiri mungkin yang paling senior punya sama marga sama aku gitu. Bang Raja Siregar. Bang Raja Siregar. Bang Raja Siregar itu salah satu orang Batak yang juga yang ya jauh lah lebih keren juga gitu ya, karya-karyanya menurut aku inspirasi juga ke aku gitu. Oke. Terus kalau untuk dari desainer kita juga ada banyak banget loh desainer-desainer Batak yang juga di industri kita. Jadi kalau di fashionnya tadi ya itu banyak banget kayak menurut desainernya, makeup, untuk stylist juga banyak sih nama-nama besar dan aku tahu mereka orang Batak. Walaupun mereka mungkin ada beberapa yang nggak cantumkan harganya di sosial medianya. Oke. Gitu. Nah itu dia dengan BK. Jadi buat kalian yang mau jadi fotografer, nih contoh Bang Zulham ini ya. Nah Bang, sekarang kan Abang jadi fotografer. Ya terkenal lah Bang ya. Nggak terkenal sih, kayaknya yang terkenal juga cuma keluarga doang yang tahu. Oh keluarga. Nah terus gimana Bang pandangan di mata orang tua Abang sebagai fotografer? Karena biasanya kalau orang tua Batak ini kan kalau memandang pekerjaan fotografer apa sih? Biasanya kan kalau yang dalam orang Batak itu harus PNS, angkatan. Nah ini fotografer Bang. Gimana Bang? Tanggapan Abang mengenai orang tua, pandangannya sebagai pekerja fotografer Bang? Kalau orang tua ya pasti pertamanya kalau dibilang nggak setuju juga bukan nggak setuju sih, cuma lebih kayak ngasih gambaran ada nggak pilihan kerjaan lain gitu. Karena memang pada saat itu kan fotografi bukan kerjaan yang kayak dia tidak menjanjikan gitu. Iya. Nah kebetulan kalau mama aku kan dia benar-benar kayak open minded lah.
pas aku bilang aku kan sempat kerja tadi yang kantoran, gajinya sekian. Pada saat aku kerja foto, aku compare kalau masalah gaji, ternyata kan aku dapetnya lebih besar di aku fotografi. Akhirnya ya kita sebagai anak bantu jelasin sih bahwa ini bidangnya aku suka. Kalau memang tadi patokannya juga berapa besaran gaji, aku lebih milih. Dan akhirnya orang tua ya kayak setuju-setuju aja. Tiba-tiba kan dulu sempat kerja bareng sama Sarini, kerja bareng sama beberapa artis, jadi kayak ngerasa oh ya udahlah, memang kayaknya memang benar sedikit menjanjikan juga gitu kan. Pas juga di Dubai juga kerjaan juga itu ya oke sih gitu. Malah kayak lebih di luar ekspektasi mereka, kalau dikirain bakal kerja kantor yang gimana, akhirnya kan nggak gitu. Malah aku bawa beberapa keluarga aku kan juga keluar negeri untuk kerja bareng di sana gitu. Jadi lambat laun orang tua juga akhirnya udah ngerti gitu, malah jadi manajer juga kan. Iya, jadi kayak, mama sendiri. Iya, mama. Cuma dalam almarhum. Jadi dulu mama yang ngatur jadwal, terus itu juga kalau syuting, kalau fotografer mungkin agak aneh bawa emaknya ke lokasi syuting, aku bawa. Biasa mama yang nyiapin makan sama bantu-bantu jadwal gitu-gitu. Oh iya, tapi keluarga juga pokoknya abang udah memutuskan aku fotografer dan abang buktikan itu kan, buktikan kalau gue berhasil di dunia fotografi gitu kan. Nah, lebih ke kita buktikan kalau kita suka sih. Kalau berhasil itu rasaku terlalu kita nggak perlu, menurut aku ya, kita nggak perlu buktikan kalau kita berhasil di bidang kita sih. Yang pasti kita kayak bertanggung jawab apa bidang yang kita pilih sih. Karena orang tua aku ngeliat bukan karena aku berhasil di fotografi sih. Mama selalu bilang kenapa setuju, karena kitanya suka. Kita memang benar-benar harus tunjukin kalau kita bertanggung jawab sama pilihan kita sih. Itu agak berat sih, cuman nggak apa-apa, itu penting memang. Orang kan harus sukses, kayaknya enggak lah. Sukses juga kayak standarnya beda-beda kan tiap orang juga. Nah, memang kalau pekerjaan itu balik lagi ya Bang, apapun bidangnya, Dong BK juga kita harus yang pertama itu harus suka. Kalau habis itu suka, baru kita harus bertanggung jawab dengan pekerjaan kita. Nah, kalau hasil tuh pasti akan mengikuti Bang. Nah Bang, terus tadi kan Abang bilang kerja sama Syahrini sama beberapa artis kan. Kalau sama artis tuh ribet nggak sih Bang kerjanya Bang? Bukan lebih keribet, cuman kita lebih mungkin lebih detail kali ya. Jadi kalau kerja sama artis, alhamdulillah selama ini kerja sama artis nggak ada masalah sih. Benar-benar kita juga enjoy. Cuman emang kadang kita harus ready untuk stripping aja gitu. Karena kalau untuk kerja sama artis, kan jadwalnya kita ngikutin jadwal mereka ya. Terakhir aku fotoin Cipung buat susu, buat susu, brand susu Indonesia. Cipung sama Mena itu syutingnya bisa sampai jam 4 pagi. Nunggu mereka bangun, bobok lagi gitu. Jadi kayak itu kan tantangannya. Karena kita ready dari pagi. Jadi kan kebetulan syuting itu digabung biasa sama syutingan lain. Kan kalau artis kan banyak jadwalnya. Jadi kalau kita lagi syuting, ya kita ngikutin jadwal mereka. Intinya sehari itu kita standby. Gitu. Nah kalau saya kan juga ada tim saya standby. Gitu nanti mereka di info nih, hampir 2 menit, info artis standby, kita ada depan kamera kayak dan jaminan lighting semua udah ready, kita mau jebret. Terus itu ya gitu, tantangannya lebih kayak kitanya harus bisa ya tadi standby di 10 menit dan juga waktunya harus lebih fleksibel. Karena kita ngikutin jadwal mereka gitu. Tapi untuk capeknya sama atau kalau artis kayaknya artis ini capek banget. Sama aja sih, sama aja. Malah kayak mungkin banyak stereotip kalau kerja sama artis ribet. Enggak sih. Karena sebenarnya kalau kita kerja sama mereka itu kebanyakan mungkin klien-klien aku enggak sih, malah kita dapat makanan banyak. Enjoy, nyaman aja ya, nyaman ya. Mereka juga biasa seru-seru banget sih. Baik-baik. Terus boleh nih dibagi juga ke Dongan BK momen-momen seru Bang kalau lagi motoin artis itu apa dan siapa Bang? Yang paling seru, gue seru nih waktu motoin dia nih, seru nih gitu. Siapa ya? Sampai semuanya seru, ntar disebutin kok gue gak seru ya, ntar tiba-tiba gue di DM. Ini bukan pertanyaan jebakan tapi ini. Jadi kalau hampir rata-rata kalau teman-teman itu ini aku tegaskan sekali, mereka juga manusia gitu. Orang kan kesana ke mereka tuh gimana. Padahal hasilnya biasanya ngobrol, nongkrong, pas kita foto ya foto gitu. Jadi malah mereka itu rata-rata sudah sangat profesional. Dan matanya ketika on cam mereka bisa jadi sesuai dengan brief. Setelah mereka off cam ya mereka juga ya makan bareng sama kita gitu. Yang paling seru mungkin pada saat syuting, mungkin malah after syutingnya. Jadi pada saat syuting kita motoin artis, kita bakal dapat banyak DM sama WA yang sampai ratusan tuh, yang akhirnya chat klien kita tenggelam gitu. Bahkan dari fansnya itu kadang ada barbar ya. Kadang beberapa yang menurut aku, maaf ya, ada fansnya kadang menurut aku lumayan liar gitu ya, komennya gimana-mana gitu. Ya itu sih efeknya. Jadi semua artis pun seru ya, sama seru, aja ya. Seru. Alhamdulillah baik-baik. Gitu. Baik-baik ya. Nah terus Bang, sekarang kan Abang ini kan punya ada beberapa bisnis ya Bang. Ada bisnis yang kita tahu, ada Maison de Papelia, ada Mekar, dan Notre Paris. Nah dari ketiganya itu gimana Bang mengatur
alurnya itu biar semua itu bisa jalan bersama, bisa hidup gitu, gimana bang? Kebetulan tuh 3 bidang bisnis itu masih di industri yang sama sih. Ya? Jadi kayak gue akunya ngejalaninnya ya sambil kan ada tim juga ya. Jadi kita bakal untuk sebenarnya dari Mekar itu brand fashion untuk baju couture untuk disewakan ke artis atau enggak kita custom untuk artis red carpet itu rata-rata pakai baju kita gitu. Misalkan kita mau red carpet apa kita custom. Jadi nanti ada tim desainer aku untuk yang buatin bajunya. Terus itu kalau untuk yang Maison d'Ovelia, nah pada saat 2 tahun terakhir kebetulan aku lagi belajar nih hal-hal yang baru. Salah satunya parfum gitu. Suka banget parfum. Jadi pada saat aku kerja di Paris, ya aku sambil ambil kelas gitu. Jadi emang sambil nyambi aja gitu. Dan sekarang juga udah ada tim untuk ngatur semua. Dan terakhir Notre Paris. Nah, saat ini aku punya agensi di Paris. Nah, Notre Paris ini jadi naungan aku untuk siapapun mau kontak nih, mau foto di Paris, boleh kontak agensi. Boleh kontak ya. Paris. Nah, Don BK, boleh langsung kontak aja. Satu bidang gitu. Cuman kalau dari ketiga bisnis itu kan punya nama masing-masing ya, Bang. Nah, itu punya arti nggak sih, Bang, dari setiap nama-nama itu ada artinya nggak sih, Bang? Jadi sesuai dengan kalau ciri khas fotografi aku itu biasa lebih ke warna-warna, bunga, kupu-kupu. Oh gitu. Nah, jadi kayak Mekar itu kan bunga ya. Nah, terus itu untuk yang Maison d'Ovelia itu brand parfum aku juga semua notes aku itu aromanya bunga. Dan itu memang khusus untuk cewek. Ovelia sendiri artinya itu bermanfaat. Jadi ya masih seputaran itu. Seputaran bunga bermanfaat gitu ya. Itu terus kalau untuk Notre Paris itu karena di bidang fashion aja sih. Karena memang kita ngambilnya dari Paris, kita ambil bahasa dari sana gitu. Ya berarti gitu. Parfum bang ya? Parfum. Kenapa? Suka wangi bang ya? Karena ya kita cowok harus wangi lah, jangan sampai kalah sama cewek. Karena emang menurut aku di parfum itu setelah berkecimpung sekian tahun di fotografi, kayaknya aku menemukan dunia baru di sana. Ternyata banyak banget. Ternyata ruangannya untuk belajar, wah banyak banget. Jadi aku kayak explore-nya lebih enak. Dan abang juga nyaman juga ya ngerjakan itu kayak bang? Ngerjakan bukan cuma nyaman sih, juga seneng gitu loh. Itu dia Don BK. Balik lagi, nyaman, seneng, suka, tanggung jawab, itu pasti semuanya lancar Don BK. Nah bang, karir berjalan, bisnis berjalan. Nah Don BK juga masih mau tahu nih, ada nggak sih bang goals atau cita-cita dalam hidup abang yang gue pengen dapet, gue harus bisa nih, gue harus bisa. Masih ada nggak bang goals atau cita-cita yang pengen abang dapetin atau abang kejar? Jadi kalau nggak salah pas pada saat umur aku 27 tahun, semua yang aku mau udah kecapai. Jadi udah nggak ada lagi. Waduh, tepuk tangan karena luar biasa. Kenapa? Karena nggak ada banyak maunya. Karena nggak ada maunya gitu. Karena aku nggak terlalu orang yang nggak yang apa ya targetan gitu. Jadi pada saat itu aku cuma pengen punya kerjaan udah. Terus itu umroh udah. Dan setelah itu malah bingung gitu semenjak mama meninggal kayak nggak ada lagi pengen mau apa ya, bingung. Paling ya juga minimal kayak tadi kan ada beberapa brandnya. Nah di beberapa brand aku kerjakan minimal ya berjalan dan aku bisa ngebantu orang dan juga tim aku untuk juga berkarir gitu. Nah untuk di brand parfum itu aku malah menemukan mimpi baru kalau aku pengen bawa nama Indonesia nih, mengharumkan secara harfiah Indonesia di parfum. Dan kalau di fotografi sendiri kerjasama mungkin dengan tadi brand-brand internasional yang benar-benar memang kita brand internasional dan ngerjakannya di internasional gitu. Oke, jadi gitu. Kalau spesifik udah nggak ada goalsnya tuh udah. Kalau goals yang besar-besar kayaknya, alhamdulillah kan pengennya fotografer udah. Bisnis berjalan. Udah. Gitu. Semua keluarga juga udah senang ya bang. Ya udah. Jadi kayak karena mimpinya nggak terlalu besar. 27 tahun Don BK udah dapat apa yang dia inginkan, itu luar biasa, pencapaian luar biasa. Nah bang, untuk kedepannya apalagi bang yang mau next project, apa ada abang punya rencana mau bikin ini lagi, mau bangun bisnis ini lagi? Ada sih. Apa tuh bang? Untuk next project paling di fotografi aku bakal nyiapkan beberapa project pribadi. Jadi kita yang tadi bakal ada pameran. Jadi kita mempersiapkan itu kurang lebih 6 bulan. Terus itu untuk di brand yang lain kayak brand parfum sama brand baju, kita juga pengen ngembangin tahun ini kita mengeluarkan koleksi-koleksi yang baru gitu. Gitu ya. Iya. Berarti untuk fotografi dan parfum ini abang yakin kan ini emang ini usaha bisnis panjang bang? Bisnis panjang. Jadi kalau untuk di brand parfum malah aku targetnya 3 tahun ke depan baru kita mulai untuk start selling. Karena untuk saat ini kita membentuk si brandnya selama 3 tahun gitu. Karena kita masih R&D, masih research and development, dan pengen bisnisnya itu benar-benar kayak bayi gitu loh. Aku nggak akan maksakan dia jalan sebelum dia bisa jalan. Merangkak pelan-pelan. Jadi aku juga pelajari industrinya seperti apa. Karena kalau bilang tadi dia bidang baru dan banyak orang belajar baru. Aku lebih banyakkan di bisnis itu lebih banyaknya penempatan untuk belajar dulu. Setelah belajar, udah mulai tahu, baru kita mulai
untuk explore lagi ke arah sellingnya gitu. Oh. Kalau untuk rencana pameran itu di Jakarta, Di Jakarta. Kalau untuk ada keinginan bikin Pasti pameran lah, di luar negeri? pengennya di Paris malah. Oh, di Paris ya? Iya, oh, sesuai namanya. Iya. Paris. Nah, itu doang BK. Keren banget kan. Berarti abang ini semuanya udah berjalan dengan baik. Bisnis, pencapaian. Ini mungkin ngobrol kita pada hari ini bisa sharing dengan BK semua. Bisa menjadi inspirasi untuk dengan BK semua. Bahwasannya kita sebagai anak muda harus kita punya keyakinan diri sendiri, Bang ya. Dan temui bakat kalian, kerja yang akan kalian tumbuhkan biar kalian anak muda Batak ini bisa seperti Bang Zulham Siregar ini. Oke, teman BK, mungkin itu aja yang bisa kita sharing sama Bang Zulham dari Bang. Sekali lagi, thank you Bang. Ya, thank you. Udah main-main ke Batak Keren. Terima kasih juga udah diundang. Udah mampir ke podcast kita. Biarlah terlalu tetap bisa menginspirasi dan untuk teman-teman semua jangan pernah putus asa. Kejar terus impian kalian. Cintai pekerjaan kalian. Dan Bang, terakhir nih Bang, ada nggak pesan-pesan dari Bang Zulham mungkin untuk doang-doang mereka semua ya, pesan-pesan biar memotivasi anak-anak muda Batak biar bisa, mungkin ada yang pengen kita jejak Bang Zulham? Boleh buat adik kita yang pengen belajar fotografi, menurut aku mulai aja. Karena biasanya ketika kita mau mulai itu kan banyak keraguannya. Rasa aku tuh mending jalanin aja, coba explore. Mungkin bisa juga ajukan asistensi ke beberapa fotografer yang udah lebih senior. Jadi kayak di industrinya kita ini di fotografi ini masih berkembang, masih banyak banget ruang kita untuk bisa explore. Jadi yuk yang mau jadi fotografi mungkin boleh juga tanya-tanya juga boleh kayaknya. Tuh, yuk boleh tanya-tanya atau langsung DM di nomor bawah video. Oh enggak ya? Oke, itu dia Dongan BK, Bang Zulham Siregar. Boleh tepuk tangan dong sekali lagi buat Bang Zulham Siregar. Thank you Dongan BK, sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Batak Keren.